Di sini ada persyaratan umum dan juga persyaratan khusus teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat suah kembali bersama kami MNews7, tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja menemukan channel MNews7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Kapan jadwal resmi honorer PTT tenaga teknis? Jika para honorer K2 nakes dan guru sudah bisa melakukan pendaftaran seleksi P3K 2022, tidak demikian dengan nasib honorer K2 tenaga teknis. Pasalnya, hingga saat ini pendaftaran P3K tenaga teknis belum dibuka. Kan belum diumumkan secara resmi. Yang baru dibuka P3K guru dan P3K nakes, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmin. Mengapa jadwal pendaftaran P3K tenaga teknis belum dibuka? Suharmin menjawab karena sampai sekarang masih banyak instansi yang belum menyelesaikan input formasi untuk jabatan teknis. Mengenai jadwal yang beredar, Deputi Suharmin menegaskan itu hanya estimasi, artinya baru perkiraan. Suharmin saat sosialisasi pengadaan P3K 2022 memang sempat memunculkan estimasi jawaban pendaftaran P3K teknis. Namun, saat ini dia menekankan bahwa jadwal tersebut baru sebatas estimasi yang bisa meleset jika instansi yang membuka lowongan belum kelar menginput formasi ke sistem SSC ASN. Jadi, tidak mungkin pendaftaran dibuka ketika formasi belum terinput lengkap. Ini untuk menghindari pelamar memilih formasi yang ternyata kosong. Input formasi honorer tenaga teknis masih berlangsung. Bagaimana seleksi P3K teknis dibuka? Ujar Suharmin. Jadi kapan pastinya pendaftaran dibuka? Deputi Suharmin menegaskan lagi tergantung apa instansi sudah menyelesaikan input formasi atau belum. Kalau formasi belum ada sistem, pastinya belum bisa dibuka pendaftarannya, kata Suharmin. Baik rekan-rekan honorer, terutama honorer tenaga teknis, baik K2 maupun non-K. Namun kita lihat teman-teman, ada suatu daerah yang sudah betul-betul mengajukan formasi. Sampai saat ini memang banyak daerah sudah mengajukan formasi tenaga teknis teman-teman. Nah, sebagai bukti kita coba yang dari Provinsi Jawa Timur, yaitu pengumuman nomor 810-7705-204-2022 tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama ini formasi jabatan yang dibutuhkan, yaitu jumlah alokasi formasi untuk wilayah Provinsi Jawa Timur itu 442 teman-teman. Yang kedua rincian formasinya dan urutan penempatan sebagai terlampir. Di sini ada ketentuan umum teman-teman. Ketentuan umum pendaftaran P3K tenaga teknis. Misalnya adalah usianya minimal paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun. Yang kedua, pelamar hanya dapat melamar satu formasi. Yang ketiga, apabila ada pelamar yang ketahuan melamar dua formasi atau dengan nik yang berbeda, maka akan dianggap gugur teman-teman. Di sini ada persyaratan umum dan juga persyaratan khusus teman-teman sekalian. Persyaratan umumnya yang pertama adalah scan surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Yang kedua, scan surat lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Yang ketiga, scan surat keterangan memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar. Yang keempat adalah scan kartu tanda penduduk KTP asli atau
surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kelima adalah scan ijazah asli. Yang keenam adalah scan transkrip nilainya. Yang ketujuh, pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah, format JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB. Yang berikutnya ini persyaratan khususnya teman-teman. Ini ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan khususnya ini adalah satu, scan surat keterangan pernah bekerja pada instansi di lingkungan pemerintah, terutama Provinsi Jawa Timur ini. Jadi formatnya sudah terlampir teman-teman. Bagi pelamar penyandang disabilitas wajib mengunggah A. Surat keterangan penyandang disabilitas, B. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, untuk beberapa jabatan di bawah ini dibutuhkan persyaratan khusus, yaitu pada jabatan pemula polisi kehutanan, jabatan pemula penyuluh kehutanan. Yang C, khusus untuk pelamar yang mendaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur wajib melampirkan sertifikat pada jabatan ahli pertama penata komputer, ahli pertama analis kebijakan, ahli pertama analis SDM aparatur, ahli pertama perencanaan, ahli pertama penata hubungan masyarakat. Jadi teman-teman, di sini juga ada pelaksanaannya, tahapan pelaksanaan pengumuman seleksi 7 sampai 26 November 2022. Pendaftaran seleksi administrasi 7 November sampai dengan 6 Desember 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi 7 sampai dengan 8 Desember 2022. Masa sanggah 9 sampai 11 Desember 2022. Jawab sanggah 12 sampai 18 Desember 2022. Pengumuman pasca sanggah 19 sampai dengan 20 Desember 2022. Pelaksanaan seleksi kompetensi itu 22 Februari sampai dengan 18 Maret 2023. Pengumuman kelulusan 23 sampai dengan 24 Maret 2023. Masa sanggah 25 sampai 27 Maret 2023. Jawab sanggah 26 Maret sampai 3 April 2023. Pengumuman kelulusan pasca sanggah 4 sampai 5 April 2023. Pengisian DRH NI P3K 6 sampai 20 April 2023. Usulan penetapan NEP P3K 27 April sampai 11 Mei 2023. Ini tahapan pelaksanaannya teman-teman sekalian. Dan bagi rekan-rekan khususnya di Jawa Timur atau sebagai honorer di wilayah Jawa Timur, supaya bersiap-siap, persiapkan diri untuk rekan-rekan honorer K2 maupun non-K tenaga teknis ini teman-teman. Semoga diberikan kelancaran rekan-rekan honorer tenaga teknis untuk melaksanakan seleksi ASN P3K 2022. Saya Ridho, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.